Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali hari ini dengan menaikkan syukur kita dengan membawa puji-pujian bagi Allah kita. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang kami sembah senantiasa bertahta di dalam hati kami. Kami rindu mengawali hari ini dengan menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Kiranya Tuhan boleh disenangkan, boleh disukakan melalui pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita bawa hati kita mau menaikkan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati kita menyatakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawalah kami, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan, yang kami nikmati. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus berkaryalah, Tuhan Yesus bekerjalah, kami siap untuk membuka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya.
Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah di antara kita. Kembali kita di program Selamat Pagi Bapak, dan pagi ini kita akan belajar bersama melalui firman Tuhan yang masih menjadi ayat emas kita bulan ini, yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di dalam program Selamat Pagi Bapa atau melalui firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah raya, kita tentu sudah banyak mendengar kalimat ini yang baru saja kita dengar. Dan saya yakin saudara sudah cukup mengerti hal apa saja yang berkaitan dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani ini, dan berkaitan dengan tema kita bulan ini tentunya, Tuhan adalah penolongku. Namun apakah kita hanya cukup untuk mengerti, cukup dengan paham saja bahwa Tuhan adalah penolong kita? Lalu bagaimana setelah kita mengerti, setelah kita paham Tuhan sebagai penolong kita? Apakah kita sudah senantiasa terhubung dengan Sang Penolong kita? Kira-kira seberapa banyak kontak di dalam gadget kita, di dalam HP kita, di dalam iPad kita? Seberapa kontak yang ada di situ? Apakah ada Tuhan di salah satu kontak kita? Jika ada, apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai kontak kita yang utama, atau apakah Dia hanya merupakan salah satu kontak dari sebagian banyak kontak yang kita miliki di dalam gadget kita? Nah, pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan sejenak, apakah kita selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Tuhan, dengan Sang Penolong kita. Kita sudah banyak membaca, mendengar khotbah, menerima pengajaran firman Tuhan, tetapi mungkin banyak dari kita yang lupa untuk selalu menjaga konektivitas, menjaga keterhubungan kita antara Tuhan. Seringkali kita merasa lost connect ya, jadi terputus hubungan, hilang kontak gitu dengan Tuhan yang telah menjadi penolong kita. Mari kita belajar bersama, belajar pentingnya kita selalu terhubung, terkonek, dan senantiasa mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, hingga tentunya juga dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan, bersatu erat dengan Bapa kita, otomatis semua pertolongan akan selalu siap sedia, akan tersedia bagi kita. Dan ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan, kita akan memiliki keselarasan, dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Dia ingini, apa yang Dia sukai, dan apa yang Dia lakukan, serta dapat menjawab doa-doa kita setiap saat tentunya. Dan semakin kita terhubung dengan Tuhan, semakin kita mudah untuk mengenali suaranya ketika Dia berbicara ke dalam kehidupan kita. Saat kita lebih sering terhubung dengan Tuhan, kita akan diberi hikmat untuk mempelajari apa yang menjadi kesukaannya dan apa yang ditentangnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia saat ini memang saling terhubung. Kita tahu, kita bisa melihat update berita, update peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Itu ada di dalam genggaman kita, hanya menggunakan ujung jari kita, dan hanya butuh beberapa detik atau beberapa menit ya, kita dapat mengetahuinya. Memang teknologi saat ini membantu kita untuk
berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh jagat raya ini. Namun sebaliknya, ketika orang-orang semakin dekat satu sama lain menggunakan saya bisa katakan ini super teknologi ya, orang-orang semakin jauh dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga terhubung? Apakah kita selalu terhubung seperti kita terhubung dengan semua orang di jagat raya ini? Atau kita lebih terkoneksi dengan gadget kita, dengan smartphone kita, dengan iPad kita? Dan bagaimana status koneksi kita dengan Tuhan? Apakah naik turun, masih loading terus? Apakah kita sibuk bahkan kita tidak bisa dihubungi oleh Tuhan? Saudara, hubungan komunikasi kita dengan Tuhan sangat penting, terutama di zaman saat ini yang mana orang-orang sedang masih dengan kesibukannya masing-masing. Sebagai umat Tuhan, kita diingatkan bahwa kita membutuhkan hubungan dan komunikasi yang konstan dengan Sang Pencipta, Sang Penolong kita, pemelihara kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus menjadi kebiasaan kita agar kita selalu dapat terhubung, terkoneksi kepada Tuhan, Sang Penolong kita yang sudah yakin, aku berkata Tuhan penolong kita. Kebiasaan paling penting agar kita selalu dapat terhubung dengan Tuhan adalah berdoa. Kita tidak dapat tetap berhubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan tanpa doa. Saya kasih contoh bagaimana kita bisa berhubungan dengan seseorang tanpa kita berbicara dengan mereka. Bukankah semakin kita sering berbicara dengan seseorang, maka kita semakin mengenalnya, dan semakin kita mengenalnya, maka semakin kita nyaman dengan orang yang kita ajak bicara itu. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah cara yang terbaik untuk mengenal Tuhan dengan cara yang lebih intim. Jika kita mengalami kesulitan untuk tetap terhubung dengan Tuhan setiap hari, mari kita berusaha mulai sekarang untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Kita dapat memulai hari-hari kita dengan berdoa. Mungkin mencari waktu di pagi hari untuk berdoa, atau di malam hari, dan mengakhiri hari-hari kita dengan doa. Tidak ada batasan-batasan waktu berdoa kepada Tuhan. Doa kita tidak ada yang expire, tidak ada yang kadaluarsa. Kebiasaan membaca Alkitab setiap hari juga sangat penting dalam memelihara hubungan kita, ikatan kita untuk menjadi semakin kuat dengan Tuhan. Ketika kita berdoa dan berbicara kepadanya, tetapi ketika kita membaca Alkitab, Tuhan berbicara dengan kita. Jadi begini, jika kita berdoa, seperti tadi saya bilang, kita berbicara kepadanya. Tetapi jika kita membaca Alkitab, Tuhanlah yang berbicara kepadanya. Jadi selain berdoa tadi, kebiasaan berdoa tadi adalah kebiasaan membaca Alkitab. Jadi agar komunikasi itu tetap kuat, kita harus membaca Alkitab, harus rajin membaca Alkitab. Kita tidak perlu membaca Alkitab selama berjam-jam, seharian penuh. Tetapi kita bisa membiasakan diri, meluangkan waktu membaca Alkitab di waktu kita senggang, di sela-sela kesempatan kita dapat menyisihkan waktu di siang hari untuk duduk dan membaca Alkitab. Atau kita dapat membawa Alkitab dan membacanya setiap ada kesempatan. Bukankah di smartphone kita selama ini juga ada Alkitab? Lalu kebiasaan lain yang juga tidak kalah pentingnya agar kita dapat terhubung dengan Tuhan adalah melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala aktivitas kita.
Melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan berarti membuat Tuhan hadir dalam setiap situasi dalam hidup kita, baik itu pribadi, keputusan-keputusan kita, pekerjaan kita, tujuan-tujuan kita, pikiran kita, ataupun tindakan-tindakan kita. Membuat Tuhan hadir dalam hidup kita adalah mampu menjalani hidup kita tanpa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita seharusnya tidak hanya tetap terhubung dengan Tuhan ketika kita berada di gereja. Jadi kita tidak terhubung hanya karena kita berada di gereja, sedang membaca Alkitab atau sedang berdoa atau melakukan melayani Dia. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan harus melampaui kegiatan keagamaan. Jadi apakah kita sedang bekerja, berdoa, bepergian, bersantai, mari pertahankan hubungan kita dengan Tuhan dengan melibatkan Dia, dengan membuat Dia hadir di dalam pikiran dan hati kita. Lalu yang terakhir, kebiasaan yang penting juga agar kita selalu dapat terhubung dengan Tuhan adalah melalui pelayanan. Melayani Tuhan adalah cara yang bagus untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari dari kitab suci, dari Alkitab, dan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan, baik itu mengambil peran di gereja, memberikan layanan apapun kepada seseorang yang membutuhkan, atau hanya menunjukkan kasih Tuhan kepada seseorang. Anda dapat menggunakan karunia atau talenta yang telah diberikan Tuhan untuk mewujudkan firman Tuhan dengan melayani tentunya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membiasakan kebiasaan di dalam hidup kita, membiasakan kebiasaan itu tadi di dalam hidup kita, maka kita pasti akan tetap terhubung dengan Tuhan kita yang agung. Jika kita selalu mengharapkan kasih karunia-Nya dan selalu yakin berkata, Tuhan adalah penolongku, kita mau tidak mau harus bersedia terhubung dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bersedia untuk selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan? Saya yakin kita semua pasti mengharap jawaban ya. Karena Tuhan pun sangat ingin kita juga selalu terhubung kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang telah Engkau bagikan kami dengar pagi ini. Terima kasih Engkau bersedia menjalin hubungan pada kami di setiap waktu, di setiap saat, di setiap hari-hari kami. Ajar kami lebih mengenal Engkau melalui kebiasaan-kebiasaan kami untuk berdoa, membaca firman-Mu, melibatkan Engkau dalam setiap pelayanan, dan melayani Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau hadir di setiap langkah, di setiap hari-hari kami, di setiap saat-saat, di setiap waktu-waktu kami. Dalam nama Putra-Mu terkasih yang telah menjadi Tuhan dan penolong kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita di pagi hari ini. Kini tiba saatnya saya akan menyampaikan info sepekan MCC. Setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis pukul 6:30 malam ada latihan musik dan pujian. Hari Jumat pukul 6 sore ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita akan sama-sama bertemu dan beribadah bersama di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama akhiri dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hari ini hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan buat berhasil apapun yang kami kerjakan, dan melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kami rindu untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.